Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Zalmoito. Saya merupakan mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan PGMI kelas 5B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli Pancasila pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN 10 Limboto tahun pelajaran 2024. Nah, yaitu pada bagian bab 1 pendahuluan, di sini terdapat latar belakang masalah. Seiring berkembangnya zaman menuntut manusia menuju perubahan lebih baik dari yang sebelumnya ataupun yang sebaliknya. Untuk menjadikan seseorang menuju kebaikan yang berkualitas dari sebelumnya hanya melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan itu diwariskan, bukan sekedar diwariskan saja, namun menginternalisasi dalam watak dan juga kepribadian. Sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan, didapati bahwa sebagian besar guru jarang mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Masih banyak guru yang hanya memanfaatkan media seadanya seperti buku, papan tulis, dan laptop hanya sesekali. Penggunaan media yang masih bersifat umum menjadikan proses pembelajaran tidak begitu aktif karena media pembelajaran yang digunakan kurang menarik, sehingga menyebabkan tujuan pembelajaran kurang tercapai. Karena aspek yang mempengaruhi terlaksananya tujuan pembelajaran salah satunya ialah aspek media pembelajaran. Penggunaan media yang kurang efektif mengakibatkan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sementara itu, dengan adanya media pembelajaran dapat menimbulkan rasa ingin tahu pada peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif dan berantusias dalam proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan adanya media pembelajaran yang membuat peserta didik aktif, tidak bosan, dan tetap berkonsentrasi. Oleh karena itu, saya ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran yang lebih menarik yang dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Salah satunya yaitu dengan media permainan monopoli. Saya mengembangkan media monopoli sebagai media pembelajaran yang menyenangkan karena dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar sekaligus melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Melalui media yang digunakan, peserta didik mendapatkan pengalaman bermain sambil belajar secara langsung serta berlatih soal-soal sekaligus. Kemudian bagian B yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tadi, maka saya dapat mengidentifikasi beberapa masalah di antaranya. Yang pertama, penggunaan media yang kurang efektif mengakibatkan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, masih banyak guru yang hanya memanfaatkan media seadanya seperti buku, papan tulis, dan laptop. Kemudian bagian C yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN 10 Limboto tahun pelajaran 2024. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN 10 Limboto tahun pelajaran 2024. Kemudian bagian D yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN 10 Limboto tahun pelajaran 2024. Kemudian yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN 10 Limboto tahun pelajaran 2024. Kemudian bagian E yaitu manfaat penelitian. Nah, dalam mengembangkan media pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, peserta didik diharapkan lebih berantusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan adanya media permainan monopoli Pancasila ini dapat mengarahkan kegiatan belajar yang aktif dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian bagian F, asumsi pengembangan. Nah, adapun asumsi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis permainan monopoli Pancasila pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila antara lain yang pertama, monopoli Pancasila sebagai media pembelajaran yang menyenangkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran menggunakan media monopoli Pancasila mengkombinasikan antara belajar sekaligus bermain yang akan membuat peserta didik merasa nyaman dan
senang dalam belajar yang pada akhirnya akan mendorong motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, dengan guru mengkolaborasikan antara bahan ajar dengan permainan sehingga menjadikan pembelajaran pendidikan Pancasila itu tidak membosankan dan lebih menarik serta lebih disukai oleh peserta didik. Kemudian bab 2 ada tinjauan teoritis, kajian relevan, dan kerangka berpikir. Bagian A, kajian teori. Yang pertama ada model pengembangan. Model pengembangan memiliki tujuan baik untuk membuat, mengembangkan, ataupun meningkatkan sistem kerja pada sebuah produk tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pengembangan adalah sebuah metode penelitian dan pengembangan untuk memvalidasi sebuah produk media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pengembangan media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan memiliki makna proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta, pengembangan merupakan perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna, atau pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Kegiatan pengembangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga didapatkan bentuk yang dianggap memadai. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat merangsang daya pikir, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga ada permainan monopoli. Media permainan monopoli ini merupakan media yang termasuk dalam permainan yang relatif digemari oleh anak muda dalam memainkannya. Media permainan monopoli ini juga sangat mudah digunakan terutama pada anak SD atau MI. Dengan adanya permainan monopoli ini, mereka akan mudah memahami materi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di SD atau MI. Dari sana, mereka akan mempelajarinya dengan menggunakan media tersebut. Kemudian yang keempat ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berperan penting untuk membentuk kepribadian bagi peserta didik SD atau MI. Hal ini dikarenakan pendidikan Pancasila mempelajari tentang bagaimana peserta didik SD atau MI untuk menjadi warga negara yang baik dan benar. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran yang sangat wajib untuk dipelajari bagi penerus bangsa. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Bagian A yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pengembangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Research and Development atau R&D. Metode R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan produk dan terdapat efektivitas dari sebuah produk tersebut. Kemudian bagian B, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 10 Limboto, berlokasi di Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang kedua, waktu penelitian. Gunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada tanggal 11 November sampai dengan 11 Desember 2024. Bagian C, model pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan tipe model pengembangan prosedural. Mengadopsi dari penelitian pengembangan model prosedural di atas, maka pada penelitian ini menggunakan model pengembangan EDI karena memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. EDI sendiri adalah singkatan dari Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery, and Evaluation. Kemudian bagian D yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Kemudian bagian E ada prosedur pengembangan, yaitu yang pertama ada analisis atau analisis, yang kedua ada design atau perancangan, yang ketiga ada development yaitu pengembangan, yang keempat ada implementation atau implementasi, yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Kemudian bagian F ada desain uji coba produk. Yang pertama desain uji coba produk. Yang pertama desain uji coba. Desain uji coba produk merupakan langkah untuk mengetahui kelayakan dari sebuah produk, karena penilaian sebuah produk itu penting dilakukan untuk mengetahui kelebihan serta kelemahan sebuah produk yang kemudian akan dilakukan perbaikan terhadap produk tersebut. Uji coba ini menerima saran dan kritikan sebagai revisi produk yang akan dihasilkan agar benar-benar layak dikembangkan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada subjek uji coba. Nah, subjek uji coba produk ini dalam pengembangan media pembelajaran monopoli Pancasila ialah guru kelas sebagai ahli pembelajaran dan juga peserta didik kelas 5 SDN 10 Limboto. Kemudian yang ketiga ada teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, kemudian yang kedua ada angket.
Kemudian yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.